Kak. Mungkin Tadi Oma Gala Oma Gala nanti kan ulang tahun gimana ulang tadi? tahun tadi Oma Ulang Gala tahun mama guys. Iya. Belum beli. belum beli. Saya capek banget nih abis ke gym. Gym. Doa buat Oma semoga tuh omanya. Iya. Apakah mereka saya ya? Heeh. Doanya semoga Oma panjang umur, sehat selalu, dimurahkan rezekinya. Apalagi ya? Pokoknya doain terbaik, hidupnya udah enak, udah tenang aja, udah tinggal nganggur, nggak perlu nge-live karena canda. Ternyata aku juga salah angka. Untungnya aku nggak beli lilin, Enggak, dia nggak senang soalnya katanya kita gak ada yang peduli. Nanti Lagi kok capek banget mas. nanti Nggak hari apa-apa. spesial. Hari saya bisa buat mama sepanjang hidup saya. Support untuk Mbak Erika, pokoknya semangat terus. Masih banyak yang saya mau Mbak Er. Karir Mbak Er nggak akan hancur karena orang nggak jelas itu, enggak. Karena Mbak Er tuh orang baik. Sama pokoknya jangan stres-stres, kasihan. Biasa sih. Anak-anak tuh kan di hari ulang tahun omanya ya pada datang tadi semuanya, pada bawa kue, sekalian bawa hadiah juga buat omanya. Ya alhamdulillah kita secara keluarga yang inti ya cukup cukup ya cukup berbahagialah kami tadi bersama anak-anak dan menantu. Dan kadonya tuh bermacam-macam ya, nggak perlulah saya sampaikan tuh macam-macam omanya tadi dikasih macam-macam. Ya udah lah, yang ya kami rahasiakan aja. Ya kan setiap ulang tahun omanya memang anak-anak selalu begitu. Pas di ulang tahun mereka sudah sepakat aja bertiga datang secara surprise, sehingga omanya tadi nggak tahu dan tidak menyangka bahwa anaknya akan datang pagi-pagi tadi, sehingga omanya tadi dengan pakaian olahraga aja masih belum mandi tadi anak-anaknya udah pada datang. Ya sudah, kita nggak menunggu waktu, ya udah dia bawa kue, dia bawa kue ulang tahun, ya udah kita tiup aja. Iya banyak tadi datang kue banyak pastilannya tuh itu yang Nasi kuning. ya nasi kuning banyak tuh, ada beberapa tuh ya, terutama dari dari penggemar Perpu banyak. Penggemar Puji dan fansnya Oma kan alhamdulillah mereka rata-rata orang-orang baik ya, walaupun bukan hari ulang tahun kadang-kadang mereka sering juga mengirimkan sesuatu ke sini, bahkan kadang-kadang dari Palembang itu sering banget tuh mengirimkan tempe, bahkan ada yang di Kalimantan juga macam dikirim. Ada aja orang yang ngirim sini, mungkin dia lagi dapat rezeki kali ya, ngirim sesuatu kadang-kadang buat gala. Hari-hari biasa juga sering. Enggak sih, tadi anak-anak kan minta kita pergi keluar makan-makan yuk kan gitu katanya. Tadi Opa sudah jawab, nggak usah bilang saya, kan baru kemarin kita pesta ulang tahun si Gala. Jadi udah cukup lah, kalian sudah datang ke sini, sudah menghibur oma kalian, sudah membahagiakan oma kalian, saya rasa sudah cukup lah. Kami juga sudah tua ini, yang penting anaknya kalau sudah datang itu sudah lebih daripada segalanya bagi kami. Ya kan sifatnya bagi kami kan dari temannya si fansnya itu kan dari temannya ya. Tadi kita nggak ada menuju kepada seseorang, nggak ada. Kita enggak. Soalnya kenapa selama ini si Puji dengan seseorang, dengan siapapun sifatnya hanya teman biasa dan belum ada pemikiran kita jauh kemana-mana. Ya banyak nyampe tadi kado dari mana-mana kan, banyak kan, kita nggak ada yang spesial, biasa aja semuanya itu ya, bukan ada spesial, semuanya sama aja, nggak ada kita berpikiran ke arah hal lain. Oke. Ya kalau dari saya sih nggak ada yang bisa saya komentar. Apa yang mau saya komentar? Anak saya kan hanya berteman dengan seseorang. Ya sejauh itu. Jadi saya nggak ikut campur dan saya juga tidak punya kapasitas untuk menilai dan untuk menyampaikan sesuatu juga tidak ada. Kapasitas saya nggak. Ya tentu kalau selaku orang tua ya pastilah menyampaikan sesuatu
kepada anak ya, artinya dalam memprotek anak ya pastilah. Namun karena dia tinggal jauh, tentu kewaspadaan dan kontrolnya tetap kami lakukan lewat HP, video call dan segala macam tetap. Ya saya atau kami hanya sifatnya setelah menyampaikan sesuatu tentu hanya berdoa. Ya apalagi mau disampaikan, dia kan sudah besar, dia sudah dewasa, dia sudah bisa menentukan oh ini baik, ini buruk, ini patut, ini enggak patut. Saya rasa dia sudah bisa menentukan. Bukan lagi anak SMA, saya sudah tamat dan sudah bergaul dan sudah terjun di masyarakat dan sudah punya penggemar juga. Jadi kuranglah elok juga saya terlalu nyinyir banget, tentu selaku orang tua sudah tidak juga lagi di tempatnya menurut saya. Saya tidak pernah spesifik kepada seseorang, tidak. Secara umum saja saya sampaikan hal-hal itu. Dan dialah yang akan menentukan dan dialah yang akan bersikap dan bersifat kepada siapa pantasnya seperti ini, seperti itu. Dia sajalah yang mengambil keputusan. Saya kurang elok juga menjudge seseorang atau ya, memberikan kenal ya. Saya semua dengan teman Puji itu kenal ya, yang sering datang ke rumah Puji pada umumnya saya kenal, tapi sekedar kenal seperti itu aja, tidak pernah saya terlalu jauh ya, karena saya sudah berpesan, sudah menyampaikan sesuatu kepada anak saya, dengan siapapun bergaul, dengan siapapun teman, dan yang penting selalu hati-hati, itu aja pesan saya. Saya enggak pas juga saya menyampaikan sebab ada kapasitas saya di situ ya, tentu itu ya seperti itu kita bisa melihat yang kapasitas saya itu untuk menjadi seorang kurang elok, kurang pas juga menurut saya. Iya, makanya kita nggak bisa menilai sebenarnya kalau kriteria seseorang itu keputusannya itu di anak. Mungkin seseorang kita suka atau tidak suka, namun keputusan tetap di anak. Jadi nggak ada kita membuat suatu ketentuan-ketentuan yang sifatnya baku lah kepada anak, ya tidak. Jadi ya, siapapun orangnya, kalau memang anak kita nggak suka, ya kita nggak boleh maksakan. Kalau anak kita suka, ya sudah, biarlah kehidupan dan perjalanan hidupnya itu aja lah yang akan menuntun dia. Dengan siapa dia cocok menurut dia, dengan siapa dia pas kira-kira, ya kita sebagai orang tua ya, tentu akan sifat memberikan wejangan, hanya memberikan pandangan. Dia sudah punya teman dan sudah punya pengikut juga, tidak apa lagi. Tapi udah mulai mungkin ada terbuka untuk cerita gitu, lagi deket? Enggak, saya rasa belum sampai sejauh ini tidak. Karena bagi saya tidak pernah membicarakan hal itu. Yang pertama sekali, kalau untuk sekarang, mungkin kalau untuk dulu dengan umur dia 22, mungkin sudah pantas. Tetapi dengan saat sekarang, dia akan berkarir. Artinya dia berkarya, walaupun hanya di media sosial, apapun kata orang. Tapi bagi saya, dia berkarya. Dia bisa menunjukkan keaktifan dia di media sosial. Dan banyak yang dia bikin itu kita suka nonton. Kita sih menjadi hiburan ya. Dan masyarakat pun juga pada umumnya suka kan. Jadi bagi saya itu karya dia. Nah, karya dia dengan begini begitu, dan seseorang yang masih ada pekerjaan, yang masih bisa berkarir, tidak perlulah terburu-buru untuk mencari calon suami menurut saya. Tapi kalau memang ketemu yang cocok, ya tidak ada masalah, kan gitu aja. Jadi intinya begitu. Jadi nggak ada saya menyampaikan, tolong sekarang udah saatnya nikah. Kalau belum cocok, ya tunggulah waktunya. Kan masih muda banget, 22 tahun kan untuk sekarang nih, untuk anak sekarang. Dan juga untuk anak sebesar dia kan badannya kecil, ya nggak gede ya. Jadi masih kecil itu sebenarnya. Soalnya kenapa? Kalau kita sudah punya suami, kita setahun, 2 tahun punya momongan. Terus kita udah ngurus rumah tangga aja lagi kan? Jadi ibu rumah tangga lagi. Nah, jadi bukan saya mengatakan hal itu kurang baik, kurang pas, enggak ada masalah.
Kalau memang sudah pikiran ke situ tidak ada masalah. Tapi kalau kita masih mau berkarir juga, ya puas-puaskanlah dulu untuk berkarir. Kan masih panjang 24, 25, kan masih boleh. Tapi kalau memang mau cepat ya boleh juga. Tapi kalau kamu masih mau berkarir juga, masih mau menikmati hidup sendiri dengan karya kamu, dengan ingin kamu merasa bebas, ya bebas terbatas lah ya dengan kontrol orang tua, ya, bebas terbatas ya seperti sekarang, bebas mau kemana, mau beli itu, mau beli ini, bebas ya sekarang saatnya. Nah, tapi kalau sudah di atas 25 tentu kita sudah mulai mikir ke situ. Itu sih pendapat saya. Dekat dengan seseorang banyak dia dekat dengan seseorang. Kita nggak bisa mengatakan dia cocok dengan seseorang, itu tidak bisa. Kenapa? Ya karena masing-masing orang punya karakter. Mungkin karakter orang katakanlah bagi saya oke, ada masalah bagi saya. Bagi keluarganya oke, tapi bagi si anak sendiri oke nggak kira-kira? Ya bagi anaknya oke nggak? Bagi anak saya oke nggak? Tentu namanya yang akan memakai, ibarat baju yang akan memakai kan anak saya yang perempuan ya akan memakai, yang juga anak dia laki-laki. Nah kira-kira buat anak saya cocok nggak kira-kira? Kalau dia nggak merasa cocok, oh ini umpamanya kurang ini, atau ini kelebihan, juga nggak cocok kan? Kekurangan nggak cocok, kelebihan nggak cocok. Jadi kita harus mencari yang serasi. Ya, itu intinya bagi saya sih. Namun keputusan pulangnya kepada anak. Jangan gara-gara kita merasa begini begitu, wah, tapi tahu-taunya nanti berjalan sebentar, flop. Rugi dong kita. Itu sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.